Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Kembali ke Christina Aryani. Tadi RUU atau pelindungan data pribadi diharapkan bisa menjadi juru selamat yang menekan kebocoran. Jadi pertanyaan saya, ini RUU ini sampai sekarang masih menjadi RUU, apa yang terjadi? Dan lama sekali proses pembahasannya. Jadi panja RUU ini dibentuk September 2020 ya. Jadi genaplah setahun. Setahun. Sebetulnya pasalnya tidak terlalu banyak, Mas Budiman. Ada 371 daftar inventarisasi masalah ya. Nah, sejauh ini sudah dibahas selama 3 masa sidang. Kemarin juga Juni diperpanjang. Dan kami sudah berhasil menyelesaikan sebanyak 40% sebetulnya. Nah, sisanya ini akan bisa cepat selesai ketika ada satu poin krusial sebetulnya yang masih antara pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh Kemenkominfo, dan teman-teman saya juga di DPR yang kami belum sepaham lah ya tentang lembaga pengawas yang akan memastikan bagaimana undang-undang ini bisa diimplementasikan oleh semua pihak nantinya. DPR maunya di mana? DPR maunya di mana? Atau Christina maunya di mana? Soal pengawas data pribadi, otoritas pengawas data pribadi itu. Ya, kami ingin lembaga ini independen dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kenapa? Ada argumentasinya tentu. Karena undang-undang ini tidak hanya mengatur entitas swasta, tapi juga mengatur badan publik, semua kementerian lembaga itu menjadi pihak-pihak yang termasuk diatur. Ketika ini lembaga keinginan pemerintah adalah berada di bawah Kominfo, kami tidak yakin satu independensi itu bisa, karena juga sekarang saja sudah banyak undang-undang yang memberikan kewenangan kepada lembaga lain, misalnya Dukcapil dan lain-lain. Nah, Kominfo juga ketika terjadi kebocoran juga tidak bisa apa-apa kan, selain sanksi tadi cuma administratif, tapi kita tidak bisa nafikan lah antara kementerian lembaga itu ada ego sektoral juga satu hal, dan mereka diberikan amanat oleh undang-undang. Ketika ada undang-undang lain memberikan amanat kepada kementerian lain, implementasinya sudah bisa diprediksi akan bermasalah di lapangan. Padahal sama-sama pemerintah ya? Betul. Oke, Bung Sam. Jadi kalau tadi Christina mengatakan maunya ada lembaga independen di bawah Presiden. Pemerintah sendiri posisi politiknya di mana sih? Kita juga di bawah Presiden. Tapi bukan independen. Independensi itu kan bukan dari independensi apa? Jelaskan dulu. Independensi apa? Oke, Christina, apa yang dimaksud dengan independensi lembaga independen itu? Jadi kami melihat sebagai lembaga yang tidak ada di bawah Kominfo gitu. Kalau tidak, sekarang bukan di Kominfo. Betul. Itu pengertiannya independen. Inginnya ada di bawah Kominfo. Kenapa keberatannya? Ya karena pemerintah menjadi salah satu yang diatur juga, akan ada konflik. Ketika ini di bawah Kominfo, sementara pemerintah dan badan lain juga menjadi lembaga yang harus menaati undang-undang ini. Anda kira-kira membayangkannya semacam state auxiliary body gitu ya? Seperti KPK, seperti Komnas HAM gitu ya? Tidak sekuat KPK ya, tapi kita melihat seperti KPPU, banyak model. Karena tidak hanya mengimplementasikan, mereka juga akan jadi badan nanti yang menyelesaikan sengketa, karena tidak semua harus berujung ke pengadilan. Nah, seperti itu. Jadi belajar dari practices yang ada di luar negeri juga, kami sudah melihat model ini sebagai sesuatu yang baik. Lalu juga ini menjadi aspirasi dari banyak teman-teman pengamat, atau Elsam juga termasuk salah satunya, sehingga kami sudah merasa yakin ini model yang tepat. Baik. Bung Sam, jadi bukan di Kominfo, kalau maunya Komisi 1 minimal lewat Christina. Bukan di bawah Kominfo. Artinya nanti bukan di bawah Komisi 1 berarti kan, bukan di bawah Kominfo. Oke, gimana? Kita tidak ingin di bawah Komisi 1, Pak Semi. Tolong diterangkan ya. Kita tidak ingin di bawah. Jadi gini, terima kasih Bu. Jadi kita juga maunya di bawah Presiden. Lembaga-lembaga di bawah Presiden itu ada jenisnya. Ada juga yang namanya BP POM, BPPT. Banyak semua lembaga-lembaga di bawah BPS. Itu bawah pemerintah. Yang tidak ingin diinginkan pemerintah adalah membangun kuasi-kuasi. Apa kuasi? Ya kuasi, jadi ini menjadi tanggung jawab pemerintah atau bukan? Kalau pemerintah, ya serahkan ke pemerintah. Kita akan mengatur. Terus tentang independensi, aturlah di dalam undang-undangnya. Nah, terkait bagaimana kita melakukan investigasi sesama pemerintah, ya sama aja kita, polisi kan boleh juga menghukum polisi, bukan karena dia polisi, karena undang-undang yang mewajibkan dia memeriksa apabila ada kesalahan. Supaya lebih konkret, dalam bayangan pemerintah melalui Pak Sam, yang mengatur otoritas data pribadi itu di mana posisi? Lembaga yang di luar Kominfo? Lembaganya begini, lembaga konkretnya itu di bawah Presiden, tapi yang tadi pilihannya itu kan lembaga yang di bawah Presiden itu ada melaporkannya melalui, contohnya BSSN pun itu melalui Kementerian Polhukam. Jadi memang itu ketatanegaraan kita. Ya sistemnya kayak gitu. Memang susah, Pak. Kalau sederajat itu memang susah, Pak.
misalnya antara sesama lembaga Kominfo, BSSN, Kemenkes yang kami alami kemarin, yang terjadi memang jadi sungkan gitu loh. Yang terjadi yang khusus IHEC kemarin, yang kami dapat kesan bahwa ini antara lembaga malah saling melindungi gitu loh. Saling melindungi apa, Alfon? Jadi BSSN mengatakan bahwa IHEC-nya tidak bocor, padahal secara definitif data IHEC itu bocor. Nah itu yang kami katakan kesan antara lembaga itu saling melindungi. Kalau terkait yang IHEC itu BSSN juga bicara bocor, memang ada kebocoran, kita nggak ada bilang tidak bocor. Kok IHEC-nya ya, semua tahu, Kemenkes juga mengakui ada kebocoran. Di sistem yang lamanya dia, emang ada kebocoran. Jadi bukannya dan kami melakukan investigasi, sekarang juga melakukan investigasi. Iya, dan BSSN mengeluarkan rilis di media bahwa data itu tidak bocor. Itu yang membuat kami agak kecewa sih. Jadi sebenarnya baik, kalau gimana Wahyudi? Kalau bicara soal otoritas pelindungan data pribadi, ketika dia dikatakan sebagai sebuah otoritas yang independen, itu kan ada prasyarat-prasyaratnya ya, sebagai prasyarat independensi. Dan ini kan kemudian belajar dari berbagai praktek di banyak negara, dan terutama pengaruh dari pelaksanaan EU General Data Protection Regulation ya. Dan kalau kita melihat studi-studi terakhir terkait dengan bagaimana negara-negara di Asia Pasifik mengembangkan undang-undang pelindungan data pribadi, kegagalan utama negara-negara Asia Pasifik adalah gagal membangun sebuah otoritas yang independen yang akan memastikan efektivitas bekerjanya. Apa yang dimaksud Anda dengan independen itu? Ya, jadi prasyarat independensi itu bisa dilihat dari beberapa level. Pertama soal independensi kedudukan, di mana kemudian di dalam undang-undang itu secara eksplisit disebutkan bahwa ini adalah otoritas yang independen, dia otoritas yang mandiri. Nah, dari usulan yang disampaikan oleh DPR ketika proses rapat terakhir dengan pemerintah, sebenarnya sudah ada tuh jalan tengahnya, bagaimana rumusan pasalnya. Lalu yang kedua adalah independensi komisioner, di mana kemudian komisionernya itu bersifat multi-member group gitu kan. Jadi tidak bisa kemudian disamakan dengan kepala BSSN misalnya. Kepala BSSN itu kan ditunjuk langsung oleh presiden. Tetapi bagaimana dia sifatnya adalah multi-member group yang proses rekrutmennya itu melibatkan lembaga-lembaga politik. Artinya bisa melibatkan DPR. Yang jadi persoalan begini, seringkali ya, saya ambil contoh kasus di Filipina. Filipina itu National Privacy Commission itu dikatakan di dalam undang-undangnya independen. Tetapi dalam proses pemilihan komisionernya itu dilakukan langsung oleh presiden. 3 orang langsung ditunjuk, keluar keputusan presiden. Tidak melibatkan senat atau kongres. Ini yang kemudian jadi persoalan di dalam level independensinya. Nah, itu yang kemudian dalam proses rekrutmen juga mempengaruhi independensi. Lalu kemudian yang lain adalah terkait dengan independensi dari fungsinya. Bagaimana dia ketika mengoperasikan tugas dan fungsinya, dia bisa bekerja secara independen tanpa kemudian keputusannya dipengaruhi oleh otoritas-otoritas lain, baik secara politik maupun ekonomi. Lalu yang lain adalah independensi terkait dengan sumber daya manusianya. Bagaimana kemudian orang-orang yang ada di dalamnya itu bisa bekerja secara independen, dan terakhir adalah independensi terkait dengan anggaran. Nah, ini yang seringkali memang menjadi perdebatan di Indonesia. Karena kan presiden visinya kan melakukan penyederhanaan lembaga-lembaga negara. Tetapi kan kalau kita melihat fakta yang berkembang terakhir, yang dibubarkan oleh presiden itu kan sebenarnya lembaga-lembaga eksekutif. Executive branch agencies yang didirikan berdasarkan keputusan presiden atau peraturan presiden. Nah, sementara kita membutuhkan lembaga jangka panjang yang tidak mungkin dibubarkan oleh presiden berikutnya. Kalau Anda posisinya di mana? Soal otoritas pengawas data pribadi itu di mana? Ya, tadi kan untuk memastikan efektivitas dari bekerjanya undang-undang pelindungan data pribadi ini nantinya, maka yang paling tepat adalah dibangun sebuah otoritas yang mandiri dan independen. Artinya karena nanti undang-undang ini kan berlaku mengikat bagi pemerintah. Mandiri dan independen kalau dianalogikan dengan lembaga yang ada itu seperti apa sih? Ya, seperti halnya tadi Bu Christine menyontohkan KPPU ya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Atau kemudian hari ini misalnya yang mirip itu Ombudsman. Atau kemudian juga misalnya Komnas HAM dalam level yang lain ya, atau juga kemudian misalnya KPK dalam wadah yang lain, dan KPK hari ini kan memang bisa dikatakan dia adalah lembaga independen yang bertanggung jawab kepada presiden pada dasarnya gitu kan. Oke, tidak terlalu jauh. Gigi, Pak. Perlu diberikan gigi yang kuat. Gigi yang kuat. Lembaga itu. Kemudian gigi yang kuat untuk menggigit kalau ada yang nggak nurut. Ada yang membocorkan. Oke, Bung Sam. Kalau dari kami lihatnya saya simple. Ini menjadi tanggung jawab siapa sih? Ini kan kita bicara tentang hak asasi manusia. Ada undang-undang HAM. Ya. HAM itu menjadi tanggung jawab pemerintah.
Loh, kalau bukan tanggung jawab pemerintah, oke kita kasih. Tapi begitu menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah lah yang akan membuat lembaganya. Bagaimana lembaga ini difungsikan dan diberikan kewenangannya, mari diatur di dalam undang-undang. Independensi adalah bagaimana dia menjalankan. Kan kita kalau salah-salah menjalankan juga bisa panggil DPR. Kalau ini terkait layanan publik kan kita bisa panggil ombudsman. Jadi sistem kita itu berbeda dengan sistem tata negara yang lainnya. Tapi kita punya check and balance sudah ada. Nah, justru dalam konteks hak asasi manusia itu yang problematis dalam level check and balances ya, checking dan balance-nya. Ketika kemudian pemerintah kalau mengacu kepada pasal 28I Undang-Undang Dasar, memang dia wajib memenuhi dan melindungi hak asasi manusia. Kewajibannya dia memenuhi gitu kan. Tapi bagaimana memastikan mekanisme check and balances di mana mekanisme pengawasan itu juga harus dilakukan oleh otoritas yang lain, bukan kemudian dilakukan oleh pemerintahnya sendiri yang dia punya kewajiban memenuhi gitu kan. Jadi kan intinya dengan pemerintah memenuhi seluruh kewajiban kepatuhan terhadap Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, pemerintah itu sedang memenuhi dan melindungi hak privasi. Nah, untuk memastikan bahwa pemerintah tidak gagal dalam melindungi privasi, dalam melindungi data pribadi, maka diperlukan sebuah otoritas yang independen tadi di luar pemerintah. Jadi tidak biar jeruk makan jeruk, kira-kira begitu. Tidak jeruk makan jeruk. Alfon. Saya ke Alfon dulu. Alfon, jadi ini kan RUU PDP ini kan masih RUU terus ya. Kita nggak tahu R-nya hilangnya kapan gitu kan. Tetapi pertanyaannya adalah sekarang apa yang harus dilakukan oleh saya, oleh kita semua ya untuk agar data pribadinya itu ya tetap terlindungi sambil RUU-nya itu berubah menjadi PDP. Tapi jawaban Alfon setelah jeda berikut ini.